Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali hudal bikan ni'am ya sahibal isra'i wal mi'raj ya sahibal maqami ya dzat daraji anta rasulun wa nabiyyun anta rahimun wa habibul mun'im ya ayyuha syafi'u ya musyaffa'u kullu syafi'in huwa minka yashfa'u antal musyaffa'u syafi'u syfa'i lana indal karimi abada wa rabbina ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatin lil hadratil adiyah amma ba'd. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Assalamu alaika ya imam main. Assalamu alaika ya khalifatullah sayyidina al-mahdi. Assalamu alaika ya Nabi Allah Sayyidina Khidir alaihi salam. Assalamu alaika ya Babar Rahmah. Assalamu alaika ya man miftaha la ilaha illallah. Kebanggaan Hadratul Mukarram Syekhina wa murabbina panjenenganipun Mbah Rama Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf mu'allif shalawat wahidiyah qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an, yang senantiasa kita damba-damba kucuran nazrohi, kita damba doa restunipun dan yang senantiasa kita muliakan. Wal mukarramah Mbah Ibu Nyai Sofiah Majid Ummul Wahidin radhiyallahu anha wa ahlil baitiha, yang senantiasa kita damba-damba doa restunya dan yang senantiasa kita muliakan. Kebanggaan Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an, pendiri Pondok Gedung Ulo Kediri, yang senantiasa kita damba-damba doa restunya dan yang senantiasa kita taat. Wal mukarramah Mbah Nyai Haji Hasanah Ma'ruf, cikal bakal beliau mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu anha, yang senantiasa kita dambakan doa restunya dan yang senantiasa kita muliakan. Kebanggaan Hadratul Mukarram panjenenganipun Abah Yai Haji Ahmad Syafiq Majid, pembina penyiar sholawat wahidiyah di semua tingkatan, baik tingkat pusat sampai dengan daerah, yang senantiasa kita ikuti keyakinannya di tengah saudara beliau mu'alif sholawat wahidiyah Mbah Rama Yai radhiyallahu anhu. Wal mukarramah Ibu Hajah Nyai Hasan
Asanti Syafi, sekeluarga yang senantiasa kita muliakan, al-mukarramin wal mukarramat, para bapak ibu penyiar salawat wahidiyah baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, beserta imam jamaah yang kami muliakan, dumateng segenap panitia penyelenggara Mujadah Kubro dalam rangka memperingati Isra Mi'raj bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menghormat qaul beliau Hadratus Syekh panjenengan Mbah Rama Haji Abdul Majid Ma'ruf mu'alif Salat Wahidah qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an yang ke-36 yang kami hormati dan kami muliakan, al-mujahidin wal mujahidat peserta Mujadah Kubro rahimakumullah. Kesempatan demi kesempatan yang telah diberikan Allah kepada kita bersama atas fadlnya, atas karunia-Nya, sehingga kita diqadar oleh Allah bisa mengikuti Mujadah Kubro dalam rangka memperingati Isra Mi'raj bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus khaul Hadratus Syekh al-mukarram beliau Mbah Rama Haji Abdul Majid Ma'ruf mu'alif Salat Wahidah qaddasallahu wa radhiyallahu an yang 36 ini. Dengan itu kami yang dhaif derek wonten wingking panjenengan sami hadirin melahirkan rasa tasyakkur kehadirat ilahi rabbi biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga kita diperkenankan hadir di majelis tempat lahirnya Salat Wahidiyah, memenuhi ni'matul ijad wa ni'matul imdad, nikmat-nikmat yang diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maupun nikmat wujud tadi yang senantiasa dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa mudawamah istiqomah min hadhi sa'an mubarakah hatal akhir. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya kita haturkan keharbaan baginda agung sahibus syafa'ah wa tarbiyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim wa tabi'i tabi'in nabi sanin ila yaumiddin. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan tetap tercurah kepangkuan para kekasih-kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, para wali-waliullah min awalihim ila akhirihim wa ala hadrati ghawsiyat zaman wa amani wa sairi awliya illahi ahbabillah min awalihim ila akhirihim radiyallahu ta'ala anhum. Assalamu alayka ya sayyidi ya ayyuhal ghawf wa'ida alaina min majlisina ya Allah majlis Mujadah Kubro min barakatihim wa syafa'atihim wa karumatihim wa amadana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim amin 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 ya rabbal. Dengan penuh harapan mudah-mudahan priantun-priantun agung yang kami sebut di atas tadi, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghazada zaman radhiyallahu an, senantiasa mengulurkan syafaat tarbiyah barokah jangkungan doa restunya kepada kita bersama, sehingga keikutsertaan di dalam Mujadah Kubro kali ini gelombang terakhir para hadir, gelombang kelima yang diperuntukkan para bapak, senantiasa mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausiyat zaman radhiyallahu an,
sehingga senantiasa membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya dalam kebaikan kita bersama, terutama di dalam perjuangan kita, kesadaran kita. Fafirillallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir mukadimah kami, estu kami bungkam 1000 bahasa para hadir. Kami mohon doa restu para hadirin hadirat sekalian, terutama doa restu kepangguan dalam Hadratul Mukarram Abah Yai Syafi, khusus kepangguan dalam muallif salawat wahidiyah Bahramu Yai Abdul Majid Ma'ruf. Semoga tugas yang berat namun penuh mulia indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini nantinya bisa kita laksanakan dengan sebaik-baik, penuh dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sepulang kita di dalam mujahadah kubra ini nantinya mendapatkan peningkatan yang luar biasa, terutama di dalam peningkatan kesadaran kita. Fafirillallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang, selamat bermujahadah kubro di bumi Kedonglu, tempat lahirnya sholawat wahidi. Sekaligus guna untuk menstarik diri pribadi kita di dalam kekhilafan kita, kezaliman kita, kedoifan kita selama ini. Di tempat inilah hati kita akan dipancarkan sinar nazrah beliau mu'allif salawat wahidiyah qaddasallahu sirah wa radiyallahu an. Ayyuhal hadirun minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah, mujahadah kubro mulai dilaksanakan gelombang pertama para panitia, gelombang kedua para ibu-ibu, gelombang 3 remaja, serta tadi siang gelombang keempat kanak-kanak, sehingga malam ini merupakan gelombang yang terakhir para hadirin hadirat. Panjenengan merupakan penentu para hadirin hadirat, para bapak-bapak. Diterima dan tidaknya mujahadah kubro kali ini enggak akan dumateng panjenengan sedaya para bapak. Kita sudah dibuka oleh panitia, oleh ibu remaja dan kanak-kanak. Mari kita getarkan semaksimal mungkin di dalam berhadapan langsung dumateng arsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghazi hadha zaman radiyallahu an. Betapa indahnya bila mana para pengamal wahidiyah senantiasa mengikuti tuntunan beliau mu'alif salawat wahidiyah. Tetapi betapa celakanya bila mana pengamal wahidi tidak mengindahkan tuntunan beliau mu'alif salawat wahidiyah qaddasallahu sirah wa radiyallahu an. Apakah tidak kita melukai hati seorang guru kita, para hadirin hadirat? Hukukul li ustadzi la tobatalah. Melukai hati seorang guru kamil mukamil menika boten tobatipun para hadirin hadirat. Mumpung rohani kula telah panjenengan tasik nempel di dalam jasad kula telah panjenengan, monggo senantiasa tubu ilallah tobatan nasuha, tobat estu dumateng sabalem Allah subhanahu wa ta'ala para hadirin. Begitu sulitnya tadi sore sudah didahulukan oleh Bapak Yai Saiful di dalam kitab Yawakit.
ruginya bila mana kita tidak mengindahkan dawuh seorang guru kamil mukamil para hadirin hadir. Celaka kita betul betul tobati para hadirin hadir. Pramila menika monggo para hadirin hadir. Juga merupakan kesalahan dan khilafan kita, keprihatinan kita para hadirin. Selama kubro dari gelombang pertama sampai terakhir ini, pembina kita panjenenganipun Abaya Syafi'i mboten miyos niki sinten sesaat nek mboten kula dawuh panjenengan betapa malunya panjenenganipun tiba-tiba ngasih dalem beliau Romo Yai. Ini merupakan introspeksi mawas diri kita para hadirin hadir. Dan pernah didahulukan oleh Abaya bila mana penyiar sholat wahidah pusat mulai daerah, sehingga berbondong-bondongnya umat menjadikan gemah loh jinawinya umat masyarakat jamil alamin. Sudahkah kita mampu bila mana umat berbondong-bondong di tempat lahirnya sholawat wahidiyah? Mari kita introspeksi bahwa diri kita pribadi para hadirin, terutama pribadi kita sebagai panitia para hadirin. Sudah tepatkah anggenipun kita nderek? Sudah tepatkah atau belum? Yang mampu merealisasikan di dalam benak hati kula telah panjenengan diri kita sendiri para hadirin. Ayyuhal hadirun minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Jangankan kita sebagai pengamal biasa para hadirin, para aulia illah di saat sugengipun beliau mu'alif salat wahidah qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an, atau seperti panjenenganipun Mbah Yai Mundir Bandar Kidul, panjenenganipun Mbah Yai Jazuli Ploso, panjenenganipun Gusmi, panjenenganipun Mbah Yai Muhaimin, panjenenganipun Mbah Komarudin. Beliau pendekat beliau mu'alif salat wahidiyah pada saat itu. Beliau adalah merupakan sinopatinya perjuangan Nusa dan Fafirullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu para hadirin. Kalau di saat berhadapan kepada beliau mu'alif salat wahidah qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu, tidak ada yang mampu dan berani menegakkan kepalanya para hadirin hadir, tunduk simpuh di hadapan beliau mu'alif salat wahidah. Karena panjenengan pun ngertos sinten beliau mu'alif salawat wahidiyah qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu para hadirin hadirat. Kula adalah panjenengan boten madosi para hadirin, dipertemukan atas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dipertemukan atas kasih sayang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang beliau mu'alif salat wahidah Mbah Romo Yai para hadirin. Tapi bagaimana cara cara adabiah kula dalah panjenengan dumateng panjenenganipun para hadirin hadirin. Padahal didhawuhkan para hadirin, mangkola lima li ustadhi lam yafluh. Barang siapa mengatakan lima mengapa kepada guru kamil mukamil lam yafluh, boten badhe tumekane wusul wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala para hadirin. Usulipun kula dalah panjenengan wonten ngarsanipun Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa pinaringan nazrahipun beliau mu'alif salat wahidah qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an, boten badhe mampu para hadirin hadirat, tangih lamun para hadirin
Apakah nikmat yang besar seperti ini mau kita gadaikan sehingga kita mampu menduakan beliau mu'alif Wahidah Qadasa Sirah radhiyallahu anhu? Akan celakanya kita para hadirin hadir. Mbah Mundir bangun dari Mbah Yai Majid, dari Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qadasa Sirah radhiyallahu anhu. Begitu juga Mbah Yai Muhaimin Gusmi. Tapi beliau tidak tahu sebelumnya siapa beliau mu'alif Syarah Wahidiyah. Sampai dengan beliau tirakat sendiri-sendiri sehingga tahu ternyata Sultanul Auliya fi hadzal zaman. Beliau Ghausyatul Zaman radhiyallahu an, beliau mu'alif Syarah Wahidiyah Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an barakatuh. Begitu tahunya tersungkurlah Mbah Yai Mundir tatkala itu di pangkuan beliau mu'alif Syarah Wahidiyah. Saking rendah hatinya beliau mu'alif Syarah Wahidiyah Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, sampun mengatakan, Gus, biasa mawon pun ngantos dadosaken fitnah. Begitulah beliau mu'alif Syarah Wahidiyah Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Senantiasa hayata kula mboten mampu, kula mboten mampu. Padahal beliau yang sangat mampu mengaturkan suan kehadratillah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadir, kita diingatkan oleh Syekh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, malam yataghalghal fi ilmina hadza kana musiran 'alal kabair wa in 'amila ma 'amila wa la yu'lam. Sapa wong kang ora gelem ngilmuni ilmu lillah billah li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mboten ngilmuni ilmu kemakrifatan billah, napa dawuhipun Imam Ghazali, orang yang demikian akan membawa dosa yang sangat besar sekali. Wa in amila ma amila wa la ya'lam. Tapi dia menyadari, tidak mau mengerti bahwa dirinya dosa besar. Dia tertutup dengan ilmunya. Man istada ilman lam yastad dan lam yastad minallahi illa bu'da. Barang siapa tambah ilmunya, tambah alimnya, tambah pengalamannya, tetapi dia tidak tambah hidayah menuju ilallah Rasulih sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini lam yastad minallahi illa bu'da, tidak akan semakin dekatnya kepada Allah, justru akan semakin jauh kepada Allah. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, tujuh kemayangan panjenengan kenal Mbah Romo Yai radhiyallahu anhu para hadirin. Tapi kenapa kita gampang menggadaikan? Ditenggal beliau mu'alif Syarah Wahidiyah, hanya pindah tempat saja kita sudah bingung para hadirin. Padahal al-anbiya, al-ulama usholihin, salafus sholihin, al-ahya'un fi kuburihim yusollu, beliau hidup di dalam kuburnya para hadirin juga melaksanakan sholat. Para anbiya, mursalin, wasyuhada, sholihin, salafus sholihin para hadirin. Justru pancaran nadrohnya akan semakin tajam dumateng arsa dalem, semakin tajam dumateng panjenengan sedaya para hadirin hadir. Para menika, jangan sampai tidak kenalnya kita kepada beliau mu'alif akan menjadikan dosa yang sangat besar sekali. Tidak mengenal sebanyak apa ibadah-ibadah kita para hadirin hadir. Syekh Dawud bin Makhulam mengatakan, man dakhalat dunya wa lam yusaddif rajulan kamilan kharaja minha mutalawwisan bil kabair
wa in kana bi'ibadati thaqalain. Barang siapa yang berada di dunia yang fana ini kok tidak menemukan seorang yang kamil mukamilah, tidak menemukan seorang laki-laki yang sempurna, mampu menyempurnakan keimanan kula telah panjenengan wonten ngarsanipun Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, kharaja minha mutalawisan bil kabair. Kok kita keduluan meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Para hadirin hadirat, maka kita membawa dosa yang sangat besar sekali. Para hadirin hadirat, wa in kana bi ibadati tsaqalain, sekalipun ibadah kita sebanyak ibadahnya jin dan manusia sejagat raya ini. Para hadirin hadirat, sebanyak ibadah kita tidak mampu kita perlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita diderakan beliau mu'alif satu wahidiyah, tanpa kita ikut serta di belakang beliau menuju kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, estu mboten mampu. Para hadirin hadir, saking tebalipun hijab manah kula telah panjenengan. Para hadirin hadir, tebalnya hijab karena terliputi nafsiah kula telah panjenengan. Para hadirin, sering beliau mu'alif wahidah qadasasirah radhiyallahu mengatakan kehati-hatiannya untuk mengikuti nafsiah kula telah panjenengan. Nafsu yang ada di dalam diri kita ada nafsu ananiyah, nafsu sabu'iyah, bahimiyah, nafsu syaitaniyah. Para hadirin hadir, dan nafsu ini yang menggerogoti kula telah panjenengan. Para hadirin hadir, tinggal kita mampu nunggangi nafsu itu sendiri atau kita ditunggang oleh nafsu. Para hadirin hadir, bila mana kita ditunggangi, kita akan bahaya selama-lamanya. Para hadirin hadir, tapi bila mana kita mampu menunggangi nafsu kita arahkan untuk senantiasa sadar ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min yaumin hadza ila yaumil qiyamah, kita akan terselamatkan. Para hadirin, karena kita senantiasa menempel tumateng arsa dalam beliau mu'alif satu wahidiyah Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Para hadirin hadir, mpun waleh-waleh. Para hadirin hadir, ujian demi ujian memang senantiasa kita hadapi. Untuk apa? Untuk pengamal itu sendiri supaya mampu irfa'nahu darajat, diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, Allah memberikan ujian tidak akan melebihi ketidakmampuan kula telah panjenengan. Para hadirin hadir, sudah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada hambanya yang diuji. Bila mana hamba mampu menyelesaikan ujian, maka hamba itu akan dicintai dan diangkat. Irfa'ndahum darajat. Ayolah hadirin rahimakumullah, mari kesempatan ini mungkin tidak terulang bagi diri kita, tapi mungkin juga kita akan menjumpai gemah lipah loh jinawinya perjuangan kisah Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam di bawah panji-panji kebesaran Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirin hadir, bungkam seribu bahasa di hadapan beliau mu'alif satu wahidiyah. Tinggal jangan sampai kita teledor, jangan sampai hati kita terus belesit di
tidak memiliki rasa yakin tentang beliau mu'alif wahidi. Kalau para aulia ilah kasih Allah di zaman suklipun beliau mu'alif wahidah, tatkala itu yakinnya kepada beliau mu'alif wahidah qaddasasirah wa radhiyallahu anhu. Para hadirin, sebab predikat beliau Sultan Aulia adalah hamlu umumi ahli dunia yatufullahi daiman. Hati beliau 24 jam hudur bil qalbi wa ta'asani pada Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, tanpa sedetik pun beliau lupa. Inilah yang menjadikan biiznillah bisa mampu menghantarkan dan memberikan sinar radiasi batin nadruhnya kepada kula dalam panjenengan. Para hadirin, lahu sirru yasir fil alam kama yasirru fil jasad atau kama sir ma'i fis syajjar. Dan hati beliau mampu menerobos jagat raya semesta alam ini seperti rembasnya roh di dalam seluruh jagat sedunia ini. Para hadirin, dan merembasnya air ke seluruh pokok akar-akar pepohonan. Para hadirin, bila mana ada murid yang ada di terbitnya matahari, guru ada di terbenamnya matahari, maka di saat guru itu memberikan bimbingan kepada murid yang di terbenamnya matahari, murid yang ada di terbitnya matahari akan juga mendapatkan sinar radiasi batinnya, menerima ilmu hikmah yang diajarkan oleh beliau Sultanul Aulia fi zaman tadi. Para hadirin, itulah indahnya para hadirin hadirin. Semua pengamal wahidiyah yakin beliau mu'alif wahidiyah adalah pengarang sholawat wahidiyah. Beliau yakin, semua pengamal yakin beliau adalah mu'alif sholawat wahidiyah. Tetapi keyakinan di dalam al-ghos, kelunturan itu tidak menjanjikan para hadirin. Padahal beliau hamluhu mumi ahli dunia, menanggung kerentek-kerentengipun kesusahanipun ahli dunia. Para hadirin, siapa saja para hadirin, lebih-lebih panjenengan sebagai pengamal wahidiyah sangat diperhatikan oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Para hadirin, sampai-sampai bila mana ada orang yang teledor, ini ada si fulan teledor. Para hadirin, mungkin teledor sholatnya, mungkin teledor mujahadahnya, saking kasih sayangnya belum mu'alif sholawat wahidiyah qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu, beliau dijumpai oleh beliau Baromo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Para hadirin, dia diajaknya untuk sholat Jumat. Badhe sholat Jumat pundi rom ning Dongloai. Perasaan juga di Donglo, di tempat lahirnya sholawat wahidiyah. Para hadirin hadirin, tetapi orang yang diajak tadi bertanya-tanya bahwa beliau tidak khutbah dan beliau tidak mengimami. Setelah selesai Jumatan, para hadirin hadirat yang ada di Jumatan itu dikumpulkan di samping masjid. Para hadirin hadirat, sehingga beliau Mbah Romo Yai Dawu, Pak Fulan, tiang muslim, bila mana sholatnya lubang-lubang, akan celaka dunia dan dicelaka di akhirat kelak. Bila mana ada pengamal sholawat wahidiyah, sholatnya bagus, mujadahnya mempeng, tapi kok tidak mengikuti tuntunan-tuntunan yang aku bimbingkan, maka aku nanti tidak akan mampu untuk menggendongnya.
Monggo para hadirin kita gali para hadirin. Tapi bila mana ada pengamal yang malas-malasan, tapi kok masih tetap ikuti tuntunan-tuntunan sunnah, aku masih bisa gandeng. Monggo para hadirin hadirat, memang keadilan Allah, keadilan Sultanul Auliya pada zaman itu yang sangat ditakuti oleh umat-umat akhir zaman para hadirin hadirat. Boten gemen-gemen para hadirin hadirat. Kok sampai kula dalam khilaf, kok sampai kula dalam panjenengan nambahi atau ngurangi tuntunan bila mu'alif sawahidah kota sosirah waradiyallahu an. Bayai boten tanggung jawab atas perilaku kula dalam panjenengan para hadirin. Rugi dunia akan rugi akhirat kula dalam panjenengan para hadirin. Mumpung kita berada di tempat lahirnya salat wahidiyah para hadirin, monggo ngedoi kesalahan, kezaliman, kekhilafan kita para hadirin. Sudahkah anak-anak kita berada di tempat lahirnya salawat wahidiyah? Sudahkah tetangga-tetangga kita berada di majelis tempat lahirnya salawat wahidiyah? Sudahkah teman sejawat kita, ahli kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita berada di tempat lahirnya salawat wahidiyah? Kita mengikuti mujadah kubro para hadirin, tetapi anak-anak kita ketinggalan para hadirin hadirat. Apakah kita nanti tidak akan dituntut oleh anak-anak kita, tetangga kita, umat masyarakat jami'al alamin para hadirin? Monggo para hadirin hadirat, kita matur piyambak-piyambak wonten arsul dalem Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Salat Wahidiyah qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Perjuangan Wahidiyah udah sekian lama, setengah abad lebih para hadirin hadirat, belum memenuhi apa yang telah diharapkan beliau Mu'alif Salat Wahidiyah qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Ini siapa yang salah para hadirin? Kita sebagai pengamal wahidiyah para hadirin. Mungkin karena kita sebagai pengamal wahidiyah yang tidak berwahidiyah para hadirin. Tapi kalau kita sebagai pengamal wahidiyah yang berwahidiyah, mestinya tidak demikian para hadirin. Ngomong jerit biamba para hadirin. Matur piyambak-piyambak wonten beliau Mu'alif sawahidah qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Mpun koyok yo para hadirin hadirat, tapi ternyata kita jauh para hadirin hadirat dengan harapan yang diharapkan oleh beliau Mu'alif salawat wahidiyah qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an para hadirin. Mari kita getarkan jiwa raga kita untuk sowan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sayyidah zaman radhiyallahu anhu. Mari kita akui secara jujur para hadirin atas dosa-dosa kita, kezaliman kita, kekhilafan kita, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa kepada beliau Mu'alif Salat Wahidiyah qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, dosa kepada kedua orang tua kita, dosa kepada anak-anak kita, dosa kepada keluarga kita, sanak famili kita, dosa kepada tetangga-tetangga kita. Mari kita mohonkan maghfirah, mohonkan ampunan yang sempurna kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mohonkan syafaat pertolongan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohonkan barakah karamah nadrah beliau sayyidah zaman radhiyallahu an, sehingga
dalam waktu yang sangat relatif singkat, diri pribadi kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita, umat masyarakat jami'al alamin selekas mungkin berbondong-bondong sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Mari kita senantiasa istighfar para hadirin, merasa benar-benar berada di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mampu, mari kita membayangkan surahnya beliau mu'alif sahabat kita. Mungkin sulitnya kita meneteskan air mata karena tebalnya dosa-dosa kita para hadirin. Jumudul ain min qaswatil qalbi wa min qaswatil qalbi kasrati dzunubi wa kasrati dzunubi min hubbud dunya para hadirin. Sulitnya air dua mata kita untuk meneteskan air mata itu disebabkan karena kerasnya hati kula telah panjenengan para hadirin. Kerasnya hati disebabkan karena banyaknya dosa-dosa kita, suul adab kita para hadirin. Dan dosa-dosa kita disebabkan karena hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia, cinta kepada anak istri kita, cinta kepada harta benda kita para hadirin. Mari kita senantiasa istighfar, senantiasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata, butuh pertolongan linafahatil ilahiyah para hadirin. Estun jerit para hadirin. Mari kita senantiasa sebisanya, tapi karena ini adalah merupakan bimbingan semampu kita dan harus kita laksanakan para hadirin. Sebab kalau kita tidak laksanakan, laisa lillah li ghairillah li nafsi para hadirin, wa laisa billah bi ghairillah bi nafsi para hadirin. Kalau kita segala sesuatu aktivitas kita tidak lillah li rasulillah, otomatis kita senantiasa nuruti kemauan nafsu para hadirin. Lembotan kita billah, otomatis bin nafsi para hadirin. Kita menuhankan nafsu kula telah panjenengan. Ini bahaya, mengancam para hadirin. Bisanya gini, kalau kita senantiasa hati kita nempel kepada beliau mu'alif sallallahu alaihi. Mari kita bayangkan surah beliau mu'alif sallallahu alaihi para hadirin. Rasa ketidakmampuan kita supaya dihantarkan langsung soal kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para hadirin. Sebab kalau sudah di belakang beliau mu'alif sallallahu alaihi, soal di belakang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, otomatis akan disuankan hadratullah para hadirin hadirat. Di belakang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para hadirin. Mari para hadirin lillah li rasulillah, didasari dengan birasul bilghos, dan senantiasa kita jiwai dengan billah setiap yudi bala hadirin. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi